Jika ada seseorang yang bisa mengalahkan Wang Lin Tiju, maka dia bukan orang biasa. Tak ada yang menyangka bahwa Wang Lin Tiju yang selalu tenang dan penuh perhitungan, suatu hari akan benar-benar dimainkan oleh Li Yuan sampai ia dipaksa membuka semua kartu tersembunyinya. Li Yuan, tempat yang kau maksud, apakah ada di benua ini? Li Yuan menundukkan kepala. Aku belum bisa memastikan. Kita harus mencapai pusat benua ini dulu. Lalu ia melangkah maju. Wanita klan Ge, yang kini benar-benar takut pada Wang Lin Tiju, langsung mengikuti Li Yuan tanpa ragu. Mengapa Wang Lin Tiju tidak membunuhnya? Karena ia tahu wanita itu adalah kunci. Kunci yang terhubung dengan Li Yuan. 3 bulan berlalu dalam keheningan. Lalu semuanya berubah. Li Yuan berhenti. Tatapannya tertuju pada sebuah gunung. Disinilah tempatnya. Wang Lin Tiju menatap gunung itu dan langsung merasakan sesuatu. Aura kuno, sepi, dan berbahaya. Wanita klan Ge tiba-tiba gemetar. Ia menatap punggung Li Yuan dan dalam sekejap semuanya kembali teringat. Wajahnya memucat. Ketakutan itu bahkan lebih dalam dibanding saat ia menghadapi Wang Lin Tiju. Li Yuan berbalik. Gunung ini tidak memiliki nama. Di dalamnya terdapat pembatas yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang pernah mencoba, namun hanya sedikit yang berhasil keluar. Ia melangkah maju. Wanita klan Ge mengikuti di belakang. Semua perubahan ekspresinya tidak luput dari pengamatan Wang Lin Tiju. Dan saat itu, Wang Lin akhirnya memahami semuanya. Ini bukan kebetulan, ini jebakan. Li Yuan telah merencanakan semuanya sejak awal. Tatapan Wang Lin berubah dingin. Siapapun yang berani memperhitungkannya, tidak akan pernah ia ampuni. Tiba-tiba, Li Yuan berhenti. Senior brother, aku tidak seperti yang kau bayangkan. Nada bicaranya berubah. Mata Wang Lin berkilat. Apa yang ada di dalam gunung itu? Li Yuan menjawab pelan. Guruku berada di dalam. Dan saat itu juga, auranya berubah sepenuhnya. Seolah-olah ia menjadi orang lain. Jika engkau masuk dengan kultivasimu sekarang, tanpa izinku, kau tidak akan bisa keluar dari 18 pembatas bunga plum. Wang Lin tetap tenang. Aku tahu. Li Yuan terkejut. Ini bukan pura-pura. Ia benar-benar terkejut. Itu yang kau gunakan adalah 18 pembatas bunga plum. Tiba-tiba, penjaga boneka abadi muncul. Satu pukulan. Gunung bergetar hebat. Sebuah pusaran terbentuk. Terhubung langsung ke dunia luar. Wang Lin tetap berdiri, tidak bergerak. Tempat ini tidak bisa menahanku. Suara Li Yuan menjadi berat. Aku meremehkanmu. Namun, ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Wang Lin mengangkat tangan. Satu garis energi pedang melesat. Cepat, sangat cepat. Dalam sekejap, sudah berada di depan dahi Li Yuan. Bagaimana dengan ini? Hening. Lalu, senyuman tipis. Jika itu belum cukup, apa yang kau inginkan? Suara Wang Lin dingin. Manual 18 pembatas bunga plum. Ia tahu. Teknik ini dulu adalah legenda. Kini telah hilang. Namun ia telah melihatnya. 18 bayangan. 18 patung. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Ini hanyalah ujian. Jika Li Yuan menyangkal, maka semuanya berakhir. Namun, Li Yuan tersenyum. Ambillah, 13 bentuk ada di sini. 5 sisanya akan kuberikan di dalam. Slip giok jatuh ke tangan Wang Lin. Wajahnya tenang, namun hatinya bergejolak. Wanita klan Ge tetap diam, kosong, tersesat. Kemudian, Li Yuan berkata, apakah kau pernah mendengar 4 seni pembatas agung? Ia berbalik, melangkah ke gunung. Wang Lin mengikuti. Dingin, diameter, langit, bumi, aturan, pembatas, 4 tingkat. Namun di atas itu, ada satu lagi, kehampaan. Dan dari kehampaan, lahirlah 4 seni pembatas agung. Gunung ini dibentuk dari salah satunya, pembatas kehancuran. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mencapai puncaknya. Li Yuan berbalik, tersenyum. Kau ragu? Wang Lin menjawab dingin. Kau terlalu banyak bicara. Sunyi. Lalu, sebuah suara. Lemah. Takut. Senior, tolong aku. Dia gila.
Itu suara Gehong. Wang Lin menjawab, Gehong, aku tahu siapa dirimu. Kedatanganmu ke klan Ge bukan kebetulan. Kau adalah keturunan satu-satunya dari pencuri itu. Diameter. Lalu, ketakutan. Ambil semuanya. Lepaskan aku. 3 benda muncul. Pedang, kompas, gulungan lukisan. Gulungan itu dibuka. Sebuah gunung, sebuah pedang terbang. 2 sosok berdiri di atasnya. Salah satunya sangat mirip dengan Li Yuan. Mata Wang Lin menyipit. Lukisan ini sangat kuno. Sebelum dunia runtuh, sebuah pemikiran muncul. Jangan-jangan Li Yuan adalah seorang abadi